Om Swastiastu, di sini kami akan mempresentasikan RTM Varter hepatitis with DILI. Adapun nama anggota kelompok yang terdiri dari Nima Desri, Ana Agung Wahyu Widnyana, IGD Archie Bagus Brata, IKD Agus Maesa, Dewa Gede Halit Dharma Putra, dan Rika Handayani. Adapun overview materi, yang pertama membahas definisi hepatitis with DILI, yang kedua patofisiologi hepatitis with DILI, yang ketiga pengaruh kelainan hati terhadap fisiologis tubuh pada pasien hepatitis with DILI, yang keempat perubahan parameter farmakokinetika dan farmakodinamika pada kelainan hati, yang kelima individualis terapi. Definisi hepatitis with DILI. Penyakit hepatitis adalah peradangan hati yang bisa berkembang menjadi fibrosis, sirosis, atau keker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, zat beracun, misalnya alkohol, obat-obatan tertentu, dan penyakit autoimun. Selanjutnya, DILI merupakan biotransformasi pada hepar menghasilkan metabolit yang lebih toksis dan berbahaya. Proses ini disebut toksifikasi dan bioaktivasi. Metabolit obat yang toksik dapat merusak hepar. Patofisiologi hepatitis with DILI. Yang pertama, penyakit hepatitis dengan patofisiologi virus atau bakteri yang menginfeksi manusia masuk ke aliran darah dan terbawa sampai ke hati. Di sini, agen infeksi menetap dan mengakibatkan peradangan dan terjadi kerusakan sel-sel hati. Hal ini dapat dilihat pada pemeriksaan SGOT dan SGPT. Akibat kerusakan ini, maka terjadi penurunan penyerapan konjugasi bilirubin sehingga terjadi disfungsi hepatosis dan mengakibatkan ikterik. Selanjutnya, DILI. Tubuh secara konstan menerima zat asing yang dapat berasal dari alam ataupun hasil sintetis dalam tubuh. Kebanyakan dari zat tersebut akan bersifat toksik lebih apabila berada dalam konsentrasi yang tinggi. Melalui mekanisme hepar yang disebut dengan biotransformasi, zat berbahaya tersebut dapat diubah menjadi zat yang inaktif dan dapat diekspresikan dengan lebih mudah. Pengaruh kelainan hati terhadap fisiologis tubuh pada pasien hepatitis with DILI. Tingkat total subosfofir dari bavirin nukleosida dan metabolit nukleotida tinggi di jaringan hati. Konsentrasi total rata-rata jumlah nukleosida dan monodi dan triofosfat diamati pada bagian hati pasien yang menggunakan subosfofir dari bavirin pada saat transplantasi N-23 adalah 77,1 m, kisaran 4,10 hingga 252 m untuk subosfofir dan 361 m, kisaran 90,6 hingga 1,800 m untuk ribavirin. Untuk subosfofir, sebagian besar tingkat suhu glomerular dari metabolit X terdeteksi median 0,16 m, minimal 0,007 m, maksimum 5,08 m. Tingkat metabolit di hati tidak terpengaruh oleh molekul dasar untuk penyakit stadium akhir atau pembersihan kreatinin. Konsentrasi metabolit intraseluler juga serupa untuk pria dan wanita. Tingkat nukleotida adenosine endogen dipantau untuk nilai tingkat defosfolasi pasca kolerasi, tingkat ATP absolut median 360 m dan rasio ATP dengan jumlah AMDP dan ADP median 0,2 kira-kira 10 kali lipat lebih rendah dari nilai yang dilaporkan sebelumnya 3,100 m dan masing-masing. Selanjutnya, perubahan parameter farmakokinetika dan farmakodinamika pada kelainan hati. Berdasarkan jurnal Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Interferon and Ribavirin, Implication for Clinical Efficacy and Treatment of Chronic Hepatitis C, perubahan farmakokinetika pada penggunaan penginterferon alfa 2b. Penginterferon alfa 2b memiliki penyerapan yang relatif cepat dengan paruh 4,6 jam dan volume distribusi 0,99 L per kg yang tidak berbeda nyata dengan interferon alfa 2b standar 2,3 jam dan 1,4 L per kg masing-masing. Konsentrasi serum maksimum dicapai antara 15 dan 44 jam setelah pemberian dosis dan dipertahankan selama 48 jam hingga 72 jam dengan rasio puncak terhadap palung lebih dari 10
setelah beberapa dosis. Namun, clearance rata-rata untuk interferon 2B peligasi 22 ml per jam per kg kira-kira 1/10 dari interferon A2B non peligasi 231 ml per H per kg. Dengan demikian, peningkatan yang diamati dalam kemanjuran klinis penginterferon alfa 2B pada prinsipnya merupakan hasil dari pengurangan pembersihan ginjal daripada efek pada peligasi tingkat penyerapan atau distribusi. Penginterferon alfa 2A diserap lebih lambat daripada penginterferon alfa 2B dan memiliki volume distribusi yang terbatas pada pembuluh darah dan hati. Dosis tunggal 180 mikrogram pada sukarelawan sehat menghasilkan konsentrasi serum maksimum rata-rata 14,2 mikrogram per liter yang dicapai dalam waktu rata-rata 78 jam setelah dosis penginterferon alfa 2A 180 mikrogram per minggu. Pada pasien dengan hepatitis C kronis, konsentrasi serum maksimum rata-rata adalah 25,6 mikrogram per liter dan dicapai dalam waktu rata-rata 45 jam. Penginterferon alfa 2A memiliki puncak rasio yang lebih rendah, yaitu 1,5 hingga 2 jam dibandingkan dengan penginterferon alfa 2B, yang menunjukkan bahwa fluktuasi konsentrasi serum obat dalam 1 minggu. Perubahan farmakodinamik pada penggunaan penginterferon alfa 2B. Dalam suatu penelitian kecil, dua pasien diacak untuk menerima penginterferon alfa 2A 180 mikrogram mingguan atau penginterferon alfa 2B 1,0 mikrogram mingguan. Aktivitas enzimatik 2 aksen 5 aksen OAS, neopterin, dan 2 mikroglobulin diukur selama periode 7 hari. 2 aksen 5 aksen, aktivitas OAS, konsentrasi serum, neopterin, dan beta 2 mikroglobulin tidak berbeda secara signifikan antara kedua kelompok pasien pada setiap titik waktu. Juga tidak ada korelasi yang signifikan antara area serum di bawah kurva konsentrasi waktu baik penginterferon dan area di bawahnya. Kurva konsentrasi waktu untuk 2,5 oligodenilet sintetase, neopterin, dan beta 2 mikroglobulin. Sebaliknya, dalam penelitian lain, 36 pasien diacak untuk penginterferon alfa 2B 1,5 Lg per kg per minggu atau penginterferon alfa 2A yaitu 180 Lg per minggu selama 4 minggu. Kemudian dalam kombinasi dengan ribavirin 13 mg per minggu kilogram per hari untuk 4 minggu selanjutnya. Berdasarkan jurnal Pharmacokinetic and Pharmacodynamic of penginterferon and ribavirin, Implication for Clinical Efficacy in Treatment of Chronic Hepatitis C. Perubahan farmakokinetika pada penggunaan ribavirin. Konsentrasi maksimum rata-rata obat dalam plasma untuk ribavirin intravena dan oral masing-masing adalah 4187 dan 638 Ng per ml. Bioavailabilitas rata-rata adalah 51,8%, kurang lebih 21,8%, dan rata-rata waktu paruh fase adalah 37,0, kurang lebih 14,2 jam. Clearance ginjal rata-rata, pembersihan metabolik, dan volume distribusi kompartemen pusat masing-masing adalah 6,94 liter per jam, 18,1 liter per jam, dan 17,8 liter. Menurut jurnal Sofosbuvir and Ribavirin, Liver Pharmacokinetic in Patient Infected with Hepatitis C Virus. Perubahan farmakokinetika pada penggunaan Sofosbuvir dan Ribavirin. Parameter farmakokinetik untuk Sofosbuvir metabolit GS331007 dan Ribavirin diperkirakan dengan memplot data dari seluruh kunjungan penelitian berdasarkan waktu sampel dikumpulkan setelah dosis dan menyesuaikan data dengan model non-kompartemen. Untuk GS331007, konsentrasi maksimum dalam plasma dan paparan plasma lebih dari 24 jam adalah 620 Ng per ml dan 8400 Ng
jam per ml masing-masing berdasarkan 58 pengukuran konsentrasi dalam plasma. Menurut jurnal Ribavirin and Interferon Alpha 2B, Chronic Hepatitis C, Assessment of Possible Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Interaction. Perubahan farmakokinetika pada penggunaan ribavirin dan interferon. Setelah pemberian dosis tunggal interferon, konsentrasi serum rata-rata memuncak pada 7 jam dan dengan cepat menurunkan ke konsentrasi yang tidak terdeteksi pada 17 jam pada kedua kelompok, yaitu A dan C. Konsentrasi serum adalah predosis yang tidak terdeteksi minggu ke-6. Setelah pemberian dosis pada minggu ke-6, konsentrasi interferon serum rata-rata memuncak pada 5-7 jam dan tidak terdeteksi pada 20-21 jam. Peningkatan bioavailabilitas terlihat dengan rasio minggu 6 hingga minggu pertama. Perubahan farmakodinamika pada penggunaan ribavirin dan interferon. Konsentrasi serum rata-rata neopterin meningkat pada awal minggu ke-6 dibandingkan dengan minggu pertama. Pada grup A, interferon saja sebanyak 210% dan grup C interferon plus ribavirin 270%. Pasien grup B yang sama menerima ribavirin saja memiliki rata-rata nilai neopterin minggu ke-6 sekitar 87% dari minggu pertama. Berarti serum 2 tak terhingga 5 tak terhingga aktivitas OAS juga meningkat pada awal minggu 6 relatif terhadap 1 minggu di grup A dengan interferon saja 463% dari minggu pertama, dan di grup C interferon plus ribavirin 550% dari minggu pertama, tetapi turun pada pasien di grup B ribavirin saja sebanyak 10% dari minggu pertama. Pengobatan dengan ribavirin menghasilkan pengurangan HCV rata-rata sebesar 0,39 log konsentrasi RNA pada awal minggu ke-6, dengan interferon menghasilkan pengurangan rata-rata 1,41 log dan perlakuan kombinasi menghasilkan pengurangan rata-rata 2,97 log. Selanjutnya adalah individualisis terapi. Menurut jurnal Ledipasvir and Sofosbuvir fixed dose combination with and without ribavirin for 12 weeks in treatment naive and previously treated Japanese patient with genotype 1 hepatitis C and open label randomized phase 3 trial. Dalam uji coba ini, 12 minggu pengobatan dengan kombinasi dosis tetap Ledipasvir dan Sofosbuvir tanpa ribavirin ditoleransi dengan baik dan menghasilkan SVR12 pada semua, yaitu 171 pasien yang diobati, termasuk pasien yang biasanya sulit diobati, termasuk mereka dengan sirosis atau varian awal yang resisten terhadap NS5A dan mereka yang sebelumnya tidak merespon dengan baik terhadap regimen pengobatan virus hepatitis C lainnya, termasuk terapi berbasis protease inhibitor. Dalam kelompok Ledipasvir, Sofosbuvir plus ribavirin, 167 dari 170 pasien mencapai SVR12. Ribavirin terhadap Ledipasvir dan Sofosbuvir tidak meningkatkan jumlah pasien yang mencapai SVR12, tetapi meningkatkan jumlah pasien yang mengalami efek samping. Menurut jurnal Ledipasvir and Sofosbuvir for previously treated HCV genotype 1 infection, dalam penelitian ini, pengobatan dengan regimen tablet tunggal Ledipasvir Sofosbuvir sekali sehari menghasilkan tanggapan virologi bertahan pada 94 hingga 99% pasien dengan infeksi HCV genotype 1 yang tidak memiliki tanggapan virologi bertahan setelah pengobatan berbasis interferon sebelumnya, termasuk regimen protease inhibitor. Tingkat tanggapan ini termasuk yang tertinggi yang dilaporkan hingga saat ini untuk infeksi HCV genotype 1. Secara keseluruhan, tingkat efek samping secara substansial lebih rendah pada kelompok yang menerima Ledipasvir Sofosbuvir saja selama 12 minggu, yaitu sebesar 67%.
dibandingkan dengan 3 kelompok pengobatan lainnya, yaitu 81 hingga 90%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.